Terus bagaimana dengan sekarang ketika kita bersolawat langsung kepada Nabi Muhammad saat ini ya? Itu tidak bisa. Mengapa? Nah, ini yang kita janjikan tadi di awal, bahwa itu ada hubungannya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa al ulama warasatul anbiya. Jika kita saat ini bisa bersolawat langsung kepada Nabi yang hidup pada 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, maka Nabi tidak akan membutuhkan pewaris. Nah, ketika di dalam hadis itu dijelaskan bahwa al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi, maka saat ini yang mesti kita lakukan adalah menyambungkan sholawat kita itu kepada ulama yang mewarisi Nabi. Karena secara otomatis Allah dan malaikat juga akan bersolawat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combri Ma'rifat. Siang ini hari Jumat tanggal 31 Januari 2025. Pertemuan kita siang ini kita akan mencoba berbagi sedikit tentang surat Al-Ahzab, karena ini kebetulan bertepatan dengan bulan Syaban ya. Surat Al-Ahzab yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun pada bulan Syaban. Sebenarnya apa sih isi daripada ayat itu? Ayat itu sebenarnya berhubungan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa al ulama warasatul anbiya. Jadi kedua ayat ini nantinya akan coba kita hubungkan ya. Di situ dijelaskan bahwa pada para Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi dan diperintahkan, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang beriman itu disuruh untuk menyambungkan atau bersolawat dengan Nabi. Mengapa? Karena Allah dan para malaikat itu juga bersolawat kepadanya. Itu menandakan bahwa hubungan kita orang beriman dengan Allah itu lewat perantara Nabi, kan seperti itu ya. Terus bagaimana dengan sekarang ketika kita bersolawat langsung kepada Nabi Muhammad saat ini ya? Itu tidak bisa. Mengapa? Nah, ini yang kita janjikan tadi di awal, bahwa itu ada hubungannya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa al ulama warasatul anbiya. Jika kita saat ini bisa bersolawat langsung kepada Nabi yang hidup pada 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, maka Nabi tidak akan membutuhkan pewaris. Nah, ketika di dalam hadis itu dijelaskan bahwa al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi, maka saat ini yang mesti kita lakukan adalah menyambungkan sholawat kita itu kepada ulama yang mewarisi Nabi. Karena secara otomatis Allah dan malaikat juga akan bersolawat kepadanya. Jadi tidak bisa langsung terus kita bersolawat kepada Nabi yang hidup 15 abad yang lalu, tidak bisa. Jadi kita mesti menemukan apa itu namanya pewarisnya. Nah, itulah hubungan atau sistem di dalam agama.
bahwa selalu ada penyambung, selalu ada seorang rasul yang di dalam rasul itu ada nur Allah atau yang disebut sebagai Rasulullah. Ulama itu yang sekarang disebut waliyam mursyida. Ini sering sekali kita ulang-ulang ya dalam video, karena ini penting, sangat penting. Bagi orang beragama harus tahu ini, karena inilah channel atau wasilah itu yang disuruh untuk kita wabtagu ilahil wasilah, yaitu sosok waliyam mursyida itu. Ialah yang disebutkan sebagai al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi, yaitu. Jadi malaikat dan Tuhan atau Allah ya, itu bersolawat jika dulu kepada Nabi, untuk saat ini maka bersolawatnya antara Allah dan malaikat itu kepada ulama pewaris Nabi. Jadi kita pun harus bersolawat kepadanya. Maksudnya itu menyambungkan ya, menyambungkan. Karena sistem yang tiga ini harus selalu ada. Sistem Trinity. Makanya jangan heran ketika orang Nasrani menganggap bahwa Isa atau Yesus itu sebagai anak Allah. Karena memang wasilah itu ada pada diri Yesus. Jadi Yesus itu adalah manifestasi atau perwujudan Tuhan pada 2000 tahun yang lalu. 2000 sekian tahun lah ya. Nah, begitu juga pada masa Nabi Muhammad pun sama. Karena memang tidak bisa, manusia itu tidak akan mungkin bisa terhubung dengan Tuhan secara langsung. Makanya Rasul itu selalu diperlukan. Jadi Rasulullah itu bukan manusia loh ya. Rasulullah itu bukan manusia, tetapi ia adalah unsur Tuhan itu sendiri. Ia adalah nur Allah itu sendiri. Yang itu mesti menempati wujud seorang manusia. Makanya dalam semua agama itu selalu ada rasul pembawanya. Pasti tidak ada yang tidak. Nah, dan rasul itu seseorang ya yang menempati yang ditempati sebagai tajalinya Tuhan itu, yang ditempati nur Allah itu harus sezaman dengan kita, karena dengan itu kita baru bisa berhubungan. Misalnya dulu pada zamannya Nabi Muhammad, maka umatnya Nabi Muhammad itu berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad. Ia di dimensi yang sama. Saat ini pun harus seperti itu. Jadi nur kerasulan itu estafet dari zaman dulu ya, jadi dari zaman Nabi Adam hingga saat ini itu sambung menyambung. Fungsinya apa? Sebagai penyambung, sebagai wasilah, sebagai penghubung. Yang membedakan itu hanya pada sebutannya saja. Kalau pada zamannya Nabi Adam itu di Al-Quran kan dijelaskan ya bahwa Allah berkata kepada para malaikat, saya akan menjadikan seorang khalifah. Nah, pada zamannya Nabi Adam istilahnya khalifah. Nah, istilah itu akan selalu berbeda. Tidak harus sama, tidak harus rasul, terus tidak harus seperti itu. Kan intinya sama, khalifah itu wakilnya Tuhan. Rasulullah itu berarti utusannya Tuhan. Kan seperti itu.
Kemudian wali yang mursyid itu pemberi petunjuk yang menunjukkan, kan sama saja, menunjukkan kepada Tuhan, menunjukkan manusia kepada Tuhan. Itulah fungsinya mursyid. Jadi Tuhan ada di baliknya mursyid itu. Karena itulah dialah satu-satunya yang bisa menghantarkan atau menunjukkan jalan menuju Tuhan atau menuju Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan terjebak dengan istilah, ya mau itu dipakai istilah khalifah, istilah rasul, istilah mursyid. Sebenarnya intinya atau isinya itu sama. Sama-sama nur Tuhan, sama-sama nur kerasulan, sama-sama perwujudan Tuhan. Karena Tuhan itu ada di baliknya itu. Ada di baliknya khalifah pada waktu Nabi Adam, ya, ada di baliknya Rasulullah Muhammad, seorang rasul, ada di baliknya mursyid, sama. Dan fungsi ketiganya, mau itu khalifah, mau itu rasul, mau itu mursyid, fungsinya sama, sama-sama menunjukkan jalan menuju Tuhan. Jadi lewat itu, lewat sosok-sosok itulah kita menautkan diri atau bersolawat atau menyambungkan ibadah kita, menyambungkan pokoknya semuanya lah. Karena untuk menyambungkan itu kan harus satu dimensi. Misalnya kita di dunia, ya harus sama-sama di dunia. Seperti itu ya. Ini kayaknya sudah zuhur, sudah waktunya Jumatan. Kiranya kita cukupkan pertemuan kita siang ini. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.